Halo rekan-rekan, masih di tutorial HTML. Kali ini kita akan membahas tentang list ya. Apa itu list dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita langsung ke slide pertama. List kalau bahasa Indonesia itu disebut sebagai daftar. Daftar item-item atau opsi-opsi yang ya teman-teman pasti tahu lah ya. Nih saya bikin list nih ya, nih pakai bullet nih. Nah ini namanya list, daftar-daftar. Oke, list itu digunakan di HTML karena informasi biasanya dalam bentuk teks ya, itu menggunakan format list supaya mudah dibaca. Kemudian list juga digunakan untuk menata link atau anchor yang sebelumnya kita sudah bahas, supaya tampilannya lebih rapi. Nah, begitu. Jadi guna link itu ada banyak sebenarnya, tapi dua yang sering dipakai yaitu untuk menampilkan item-item dalam urutan tertentu atau untuk merapikan tampilan link ya. Oke, ada 3 jenis link yang bisa teman-teman gunakan di web. Pertama unordered list, yang kedua order list, yang ketiga description list. Nah, kita akan coba bikin semuanya ya. Pertama-tama kita ke folder utama kita. Kita copy aja misalnya apa ya? Bentar-bentar. Sebentar kita halo dunia aja deh. X1 berarti X11 ya. X11 ini list. Namanya list. Oke, di enter, buka di browser. Kita tutup browser tab yang lain. Kemudian buka sintaksnya di Notepad. Nah, seperti ini. Kemudian kita praktekkan, oh ya saya perlu bantuan W3 School ya. W3 Schools untuk list. Oke, sebentar. Nah, ini ada list. List, jenis pertama adalah apa tadi? Unordered list. Kalau bahasa Indonesianya unordered itu artinya tidak berurutan. Order itu artinya beraturan. List atau daftar item yang tidak beraturan. Cara bikinnya gimana? Nah, kita di sini ya menggunakan list. Kita edit dulu title-nya. Di sini kita pakai H2, boleh H1 atau apapun ya. Saya ini iseng-iseng aja pakai H2. Jenis pertama unordered list. H2 kemudian tambah HR. Nah, save. Jangan di save dulu. Unordered list dibuat menggunakan UL. Nih, tag UL ditutup dengan slash UL nih ya. Kemudian itemnya pakai apa namanya? Pakai li. Li ini singkatan dari list item. Nah, itu singkatannya li. Oke. Li, teksnya apa? Kontennya misalnya di sini kopi. Ini minuman yang saya baru minum. Kopi, oh kita salin aja ini. Kopi, teh, susu ya. Teh dan di sini ada susu. Susu sapi ya. Susu sapi. Nah, kita save dan kita lihat hasilnya di browser. Nah, seperti ini. Ini adalah link. Nah, ini jenis pertama, bukan link tapi list. Jenis pertama list. Ada lagi list jenis kedua yaitu ordered list. Bedanya dengan unordered, jadi dia ordered list ini pakai pengurutan, bisa dalam bentuk angka, alfabet dan seterusnya ya. Kita coba. Kita copy aja bagian sini teman-teman. Nah, copy, taruh di sini. Itu ya. Unordered list. Di sini ganti menjadi ordered list. Nah, kita ganti UL menjadi O. Nah, li-nya tetap ya, yang beda itu cuma UL dan OL ini. Oh, ini harus huruf kecil ya. Oke, copy, mungkin di sini makanan aja ya. Nasi kuning. Kemudian di sini apa lagi? Bakso. Dan di sini sate ya. Save dan kita lihat bentuknya. Nah, ini kayaknya harus kita tambahin HR ya.
HR di sini. Nah, begitu. Save. Nah, itu ya supaya membedakan. Oke, nggak bagus ya. Ini jangan ada HR, coba. Ini juga nggak ada. Nah, save. Nah, sebagai pemisah ya. Kemudian ada jenis ketiga yaitu DLDDTT. Nah, ini adalah description list. Oke, kita coba juga copy paste di sini. Ininya description list. Dia bikinnya pakai DL ya. DL itu singkatan dari description list. Kemudian itemnya harus diupdate DD. Nah, DD. Oke, other list coba. Ini ya. Kita coba aja. Saya copy ini ya. Ini bahasa Inggris. Nah, ini DL. Kemudian paste di sini. Oke. Dan kita lihat save. Nah, ini hasilnya. Nah, description list. Jadi ini untuk misalnya nih, ini DT ini adalah list induk. Black hot ini adalah sub dari item. Ini item induk, ini item sub dari coffee. Kira-kira begitu. Nah, itu ya. Tapi biasanya saya pribadi lebih suka pakai ULOL ini. Jadi kalau mau bikin ini, mau bikin sublist ya, saya pakainya UL atau OL. Nanti kita lihat ada tutorialnya di slide berikutnya ya. Itu mengenai jenis-jenis list. Sekarang kita ke atribut list. Jadi atribut list itu bisa kita tambahkan, gunanya adalah untuk mengubah mengubah kalau di unorder itu dia mengubah bulletnya, tipe bulletnya. Ada ini kan, ini disebut sebagai disk. Jadi defaultnya ini adalah disk. Disk itu apa ya? Piringan hitam ya. Disk atau piringan hitam. Nah, ini disk. Tulisannya DISK atau C, sama aja. Piringan hitam. Nah, kan mirip dengan piringan hitam ya. Coba kita tes aja deh. UL ini tambahin atribut type sama dengan, nah ini ada tiga jenis type. Pertama disk, yang kedua adalah apa tuh, disk circle, kemudian ada square, ada 3 ya, dan ada custom. Nah, custom ini hanya bisa dipakai kalau teman-teman pakai CSS. Nah, jadi sebelum kita belajar CSS kita nggak bisa bahas kostum itu ya. Oke, di sini pilih aja circle, save. Nah, dia akan berubah nih, lingkaran. Circle itu lingkaran. Kemudian kalau teman-teman mau coba lagi square, nih ya, copy di sini, paste, save. Nah, dia akan menjadi kotak. Kostum nggak bisa kita praktekkan karena masuk ranah CSS ya. Kemudian ini untuk yang unordered. Sekarang kita ke type untuk yang ordered list. Ada angka 1 2 3 4 dan seterusnya. Defaultnya dia pakai angka ya. Kemudian bisa pakai alfabet kapital, alfabet kecil, kemudian ada Romawi kecil, Romawi besar. Kita coba satu-satu. Oke, di sini saya kasih dulu ini ya komentar. Nah, ini bisa pakai angka, defaultnya angka, kemudian alfabet kapital, alfabet kecil, kostum bisa juga ya, kemudian Romawi kecil, Romawi besar. Tuh, coba aja kita type-nya sama dengan A kecil deh, save, lalu reload. Nah, itu jadi penomorannya dia pakai alfabet ya, kecil. Kalau pakai Romawi kecil, save, reload. Nah, begitu. Udah ya. Itu mengenai atribut dari list yang bisa kita terapkan. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya, list horizontal. Nah, di sini ada list horizontal.
Kan list itu ditampilkan secara vertikal ya, atau dari bawah, dari atas ke bawah. Item-itemnya secara vertikal. Misalnya ini kopi item pertama 2 teh susu dan seterusnya, ya kan? Defaultnya vertikal. Kalau pengen horizontal, nah berarti teman-teman harus di sini pakai CSS. Nah, saya coba perlihatkan ya. Ada nggak di sini? Order list, Roman, nested. Nah, nanti kita belajar nested. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, nih dia pakai CSS supaya itemnya itu ditampilin ke samping. Nah, ini dibikin pakai list, tapi listnya ini ya, nih home kan, home, news, contact. Tapi dia diformat menggunakan CSS sehingga bisa tampil ke samping. Nah, itu. Jadi list itu bisa vertikal ditampilkannya atau bisa juga horizontal. Hanya saja kalau horizontal dia harus pakai CSS lagi. Nah, begitu ya. Oke. Kita tidak praktekkan itu, cukup tahu saja dulu. Nanti kita akan ke sana juga pada saatnya ketika CSS nanti. Lanjut sekarang, nah ada namanya nested list. Nested artinya bersarang. Nested list adalah list di dalam list. Misalkan saya pengen nih kopi ini ya. Kopi itu kan ada beberapa beberapa jenis. Misalnya ada latte, ada cappuccino dan seterusnya. Teman-teman bisa bikin supnya. Supnya itu dia begini. Supnya misalnya saya pakai UL ya. Bisa pakai UL, bisa pakai OL. Oke, salah. Caranya nih. Sup kopi yang pertama adalah cappuccino deh. Bahasa Indonesia. Cappuccino ya, lagi. Kemudian setelah cappuccino apa lagi? Ada kopi susu ya. Kopi susu, milk, coffee itu gimana ya? Coffee gini ya? Coffee milk, saya lupa ya. Oh, benar ada di bawah tulisannya coffee ini, coffee milk. Kemudian ada di sini latte. Nah, shift kita save, reload. Nah, teman-teman bisa lihat otomatis yang ini supnya mempunyai tipe yang berbeda dengan induk ya. Teman-teman bisa pakai UL, bisa pakai OL. Nah, ini ya. Saya contohin OL, save. Nah, begitu. Type-nya juga bisa dirubah sesuai selera teman-teman. Jadi bisa ada list di dalam list. Nah, mau ada lagi anak di bawah cappuccino, bisa tinggal ditambahkan UL atau OL dan ada li-nya, item-itemnya. Oke, di sini misalkan pakai A besar ya. Save dan dia akan berubah A besar. Itu ya teman-teman. Mengenai jenis-jenis mengenai nested list. Itu adalah pengetahuan yang saya kira cukup menarik untuk dimiliki karena nanti akan berguna ketika akan membuat web yang kompleks dan menarik itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya bahas, saya sampaikan di video ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang memformat tabel dengan HTML. Nah, ini akan ramai banget kalau di masalah tabel dan cukup rumit. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.